Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Belum Tidur, selamat pagi, siang, sore, malam. Semua buat lo yang dengerin hari ini dan semoga lo selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Lucu banget deh, gue tuh belakangan ini entah kenapa sedang ingin mencoba untuk belajar stand up comedy gitu. Kayak gue tuh tahu sebenarnya ada banyak wishlist dan cita-cita yang pengen gue lakuin dari dulu, dan salah satunya adalah stand up comedy. Bahkan sebenarnya stand up comedy itu adalah wishlist yang gue inginkan waktu gue SMA, sebenarnya kelas 2 SMA kalau nggak salah. Saat itu stand up night lagi rame banget, eranya Raditya Dika lagi ngomongin smash di materi stand up-nya. Dan di hari momen-momen itu adalah momen dimana gue pengen banget melakukan stand up comedy. Dan sampai saat ini itu adalah hal yang gak pernah gue lakukan sama sekali. Mentok tuh gue nge-MC, gue siaran, mungkin nge-MC kali ya yang paling relate. Karena ketika nge-MC gue berada di atas panggung gitu, and then I throw joke ke penonton, and then mereka ketawa. Tapi kan pressure-nya beda gitu ketika lo nge-MC sama stand up comedy. Ketika nge-MC, penonton tuh gak punya ekspektasi kalau gue akan lucu gitu. Meanwhile ketika gue melakukan stand up comedy, penonton udah punya ekspektasi lucu, dan ekspektasi itu yang belum bisa gue pecahkan sampai sekarang. Kayak gue masih belum berani lagi. Lalu pelan-pelan gue mencoba untuk menulis beberapa keresahan-keresahan yang ada di kepala gue gitu di Twitter. Tapi gue nge-tweetnya gak ke everyone, ke inner circle aja. Dan inner circle-nya sebenarnya gak ada siapa-siapa, 0%. Jadi total itu buat notes gue aja. Kenapa gue taruh di Twitter agar gak hilang. Kalau di notes tuh kadang suka ketimpa kerjaan. Dan satu kegelisahan yang pengen gue buat adalah proper meet cute, seperti scene-scene di film romcom 2000-an something atau di drama Korea. Itu kayaknya gak akan berlaku di era saat ini gitu. Kayaknya era itu sudah habis di era-era ayah ibu kita gitu loh. Or maybe era-era 80-an, 90-an atau 2000-an. Era Facebook tuh mungkin adalah angkatan-angkatan terakhir di mana proper meet cute tuh sudah tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena kayak anjing, lo kalau ngelihat orang-orang zaman sekarang gitu ya, lo cari ada berapa persen sih orang yang mencari pasangan tuh dengan kenal sama stranger di sebuah tempat gitu. Mentok-mentok tuh ya orang kenal sama stranger dan tanpa sosial media tuh dengan kayak, lo punya teman jomblo gak sih, kenalin ke gue dong. Dan itu aja udah jarang banget gitu untuk orang melakukan itu. Kayak mostly paling yang sering terjadi adalah nemu orang cakep di sosial media, and then lo follow, terus lo saling nge-follow back, and then lo chatting-chattingan di DM. Itu cara agak straightforward ya. Misalnya lo bukan siapa-siapa gitu, lo bukan seleb gitu, and then lo di follow sama someone yang gak lo kenal, yang mungkin dia suka sama lo atau secret admirer lo. Dan cara lain adalah dengan dating apps gitu. Dimana menjadi shortcut buat semua orang yang mungkin habis waktunya untuk bekerja gitu ya, pagi, siang, malam, weekend pun tak punya waktu sempat untuk melakukan dan mencari pasangan di luar sosial media gitu. Atau mungkin cari pasangan dari kantor gitu yang 24/7. Tapi gue yakin banget gak semua orang bisa punya kesempatan untuk bisa dekat sama kolega kerjanya gitu. Karena orang kayak gue misalnya, gue tuh adalah orang yang sejujurnya males banget untuk ngedeketin anak kantor. Karena gue tuh males banget dicie-ciein, gue males banget diceng-cengin, diterka-terka sama orang kantor lain kayak lagi deket duluan sama siapa gitu. Gue males banget dan gue benci gitu sebenarnya. Kalau selingkuh sih masih nggak apa-apa ya, karena kayak ada deg-degannya gitu. Lalu yang terjadi adalah proper meet cute itu nggak bisa lagi orang-orang pada umumnya rasakan gitu. Padahal menurut gue ya dari namanya juga udah lucu banget gitu ya, kayak proper
meet cute gitu, dimana lo ketemu sama stranger di sebuah tempat, and then lo kenalan tanpa sengaja. Ya exactly kayak FTV pada masanya, dan mungkin sampai sekarang masih ada ya, kayak kenalan, terus ngobrol gitu. But somehow sebenarnya back then, jauh sebelum ini, gue pun tetap melakukan itu sebenarnya. Gue tuh masih craving sama yang namanya proper meet cute belakangan ini. Kayak gue tuh dulu sering banget datang sendirian ke bar sebenarnya, selain karena kesepian, karena gue juga capek untuk bersosialisasi sama anak-anak kantor dan temen gue, dan gue merasa gue butuh banget ketemu sama orang baru gitu, just to find someone that can be my proper meet cute though, who come alone gitu, datang ke bar sendirian juga. Lalu kita duduk bersebelahan di standing bar itu, and then kita ngobrol. Well, somehow gue baru ingat gue punya pengalaman. Jadi di Blok M ada satu bar namanya Lokaholic. Itu tuh bar Nusantara gitulah. Kayak gue suka vibesnya karena emang speak easy bar aja, musiknya nggak berisik. Suatu hari gue lagi pulang kerja, gue lagi mumet banget, terus gue datang sendirian waktu itu sepulang kerja. Ini total sih, maksud gue kayak anjing beneran terjadi. Gue pikir ini cuma karena ada di film-film doang. Ya walaupun gue nggak jadi apa-apa ya sama orang itu. Total gue cuma ngobrol doang saat itu sama dia. Gue datang ke bar sendirian, kursinya masih banyak yang kosong. Lalu gue ngeliat di kursi sebelah gue itu ada cewek sendirian. Gue liat banget, kayaknya itu juga gelas keempat koktailnya. Anjing nih cewek kok minumnya kuat banget. Gue bilang gue minum 2 gelas koktail aja udah gak kuat. Kadar alkohol gue tuh gak sekuat itu. Gampang mabok gue orangnya. Terus gue duduk di bar. Kebetulan gue kenal sama bartendernya, ngobrol. Gue nguping si cewek ini ngobrol apa sama bartendernya. Dia ngomongin rasa koktailnya seperti apa. Saat itu gue lupa, tahun lalu ceritanya kayak lagi puasa deh. Dia bilang kayak, gue sholat, gue puasa mah puasa bang gitu. Dia ngomong ke bartender gitu. Cuma alkohol mah kayaknya tetap sulit dijauhin gitu ya. Terus gue langsung iseng aja gitu nyambel kayak, zaman sekarang susah gak sih kayak lo jauh dari alkohol even puasa gitu. And then dia ngejawab statement gue kayak, iya kan kata dia. Maksud gue puasa ya puasa, tapi dan gue sholat ya sholat. Kadang-kadang somehow jauh dari alkohol kayak masih agak sulit gitu ketika lo udah cukup ketergantungan gitu ya. Dan lo gak nyari mabok-maboknya juga kan, lo mencari relaxnya anyway gitu. Kadang kita ngobrol, dan obrolan kita jadi panjang banget gara-gara gue nanya, emang lo udah habis gelas keberapa? I don't know, mungkin gelas keempat, kelima. Terus dia cerita kalau ternyata dia adalah bartender juga di sebuah bar lain. Dan obrolan kita panjang, mulai dari ngomongin profesi sampai ngomongin ternyata kita sama-sama merantau, kita ngomongin keluarga dan segala macamnya. Many things happens, dan many topics yang terjadi di dalam conversation itu. And I guess that's a proper meet cute. Tapi menurut gue emang sesulit itu, dan sebenarnya believe me, if you have a proper meet cute, nggak usah pernah berharap kalau apa dia akan menjadi pasangan gue. Menurut gue nggak juga gitu. Karena kayak proper meet cute tuh cuma sebagai sebuah take off di mana lo bisa kenal sama orang dengan cara yang lucu aja gitu. Urusan bisa jadi apa enggaknya mah nyatanya gue juga nggak kontak-kontakan lagi sama orang gitu. But somehow if you wanna find sparks on your life, for your love life maybe, I think come alone gitu, datang ke coffee shop,
atau datang ke sebuah bar atau datang ke tempat apapun itu yang kemungkinan ada banyak orang datang sendirian, cobalah untuk ajak mereka ngobrol, tapi don't be creepy ya. Karena sebenarnya itulah kenapa gue bilang proper meet cute itu nggak berlaku di era saat ini, karena ngajak ngobrol stranger tuh adalah tindakan yang sebenarnya aneh untuk dilakukan dan mengerikan buat beberapa orang. Kayaknya nih siapa sih orang ngajak ngobrol, terutama kalau lo nggak cakep-cakep amat ya. Misalnya lo mungkin gak well dress, sementara dia well dress banget, kayak lo pakai sendal jepit gitu ya. Gue bukannya mau gimana, cuma gak ada salahnya juga sih. Cuma kayak ya bullshit kalau orang nggak ngejudge kita by the cover, man. Kalau lo bilang lo parah banget sih, bilang emang salah ya pakai sendal jepit, ya nggak salah. Cuma lo harus tahu kalau dunia tuh sejahat itu, karena mereka juga ngejudge lo by cover gitu. Ya it is what it is. Gue hanya bisa menyampaikan realitanya seperti apa. What else? Apalagi yang pengen gue bilang? Oh tapi kayak sebenarnya menyenangkan, tapi juga mengerikan. Tapi somehow the adrenaline ketika lo ngajak ngomong stranger tuh, wah itu seru banget. Kalau emang lo adalah seseorang yang craving for the adrenaline, you have to do it. Apalagi cerita gue ketemu proper meet cute. Ya kalau ngajak kenalan cewek di bar tuh ya udah basi lah ya. Cuma apalagi kalau dia sama temennya, itu menurut gue nggak proper meet cute sih. Dia bawa, ini teman lo bawa temen gitu, itu nggak proper meet cute. Proper meet cute adalah ketika lo sama-sama datang sendirian. Menurut gue itu the best proper meet cute. Kalau lo ngajak kenalan cewek di bar yang dia bawa temennya, menurut gue itu ya udah lo cowok predator dan sange aja malam itu. And then lo trying so hard to find someone buat lo bawa pulang. Karena ketika sama-sama sendiri tuh kayak lo tahu nih, lo bisa sama-sama intimate ngobrol sama dia karena dia nggak sama temannya, lo juga nggak sama teman lo. So it's just you and her, just you and apa sih ngasih cowok, him. Dan lo ngobrol semisterius itu, lo nggak tahu obrolannya arahnya akan kemana, lo nggak tahu dia siapa, lo nggak tahu kerjaannya apa, lo nggak tahu dia orangnya kayak gimana. Itu seru banget. Well, if you ask me apakah proper meet cute is the best way to have a date, and the answer is yes. Daripada ngedate dari Bumble yang nggak jelas, itulah pokoknya. Walaupun that's the only way that we can do untuk find someone to being a partner ya. Proper meet cute itu tuh is the most, jauh lebih menyenangkan. You have to try. Itu aja mungkin dari gue teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share, follow, subscribe. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread love not hate. Bye bye.